Kalau di API Banyuwangi ini untuk fasilitas pesawat semua bagus. Terus pesawatnya juga banyak di sini. Kita punya 37 pesawat. 35 yang single engine dan 2 pesawat multi engine. Jadi untuk kita kalau penerbang mau latihan itu bisa lebih dalam 1 hari itu bisa banyak yang terbang gitu, Mas. Always sense to not choose the airplane whenever it's possible because it's way faster. You don't have to stand so long in a queue, and it is of course more adventurous. Totally comfortable here, and yeah, we're looking forward to have a nice view in a second out of the outside area. Dikala sejuknya pagi masih menyelimuti Banyuwangi, Oktovianus Wanmang, salah satu taruna Akademi Penerbang Indonesia atau API, enggan bermalas-malasan. Okto, sapaan akrabnya, selalu mengawali hari dengan berolahraga bersama teman-teman satu angkatannya. Selesai berolahraga, Okto memulai menerbangkan pesawat latih. Dalam 1 hari, Okto menerbangkan pesawat latih sebanyak 2 kali, yaitu pukul 9 pagi dan 11 siang. Di sekolah penerbang ini, Okto tidak sebatas praktik menerbangkan pesawat saja. Namun para taruna di API Banyuwangi juga mendapatkan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang penerbangan. Pria asal Timika, Papua ini bercita-cita menjadi seorang pilot. Impiannya sejak duduk di bangku sekolah dasar. Dulu kan saya pernah tinggal di pedalaman juga, terus di sana kan ada bandara kecil, Mas. Nah, terus sering lihat pesawat, ada pesawat karavan. Nah, itu setiap kayak seminggu tuh dia masuk 2 kali. Jadi setiap Senin sama Kamis masuk. Nah, jadi saya sering ke bandara, terus sering liatin pesawat. Oh, ternyata kayak begini, kapan kira-kira saya bisa naik pesawat nggak sih? Kira-kira rasanya naik pesawat itu bagaimana? Nah, itu jadi setiap ada jadwal pesawat masuk, itu saya sering main ke bandara untuk lihat pesawat. Nah, itu jadi rasa kayak pengen tahu terus. Apalagi kalau saya bisa bawa pesawat nanti itu rasanya bagaimana. Terus untuk lihat orang-orang, apalagi masyarakat di Papua, di pedalaman-pedalaman gitu, saya bisa jalan terus bisa lihat mereka kan. Okto memilih menempuh pendidikan penerbang di API Banyuwangi bukan tanpa sebab. Okto menilai API sekolah penerbang yang memiliki banyak fasilitas. Salah satunya memiliki banyak pesawat latih. Sehingga para taruna memiliki banyak kesempatan praktik menerbangkan pesawat. Kalau di API Banyuwangi ini untuk fasilitas pesawat semua bagus. Terus pesawatnya juga banyak di sini. Kita punya 37 pesawat. 35 yang single engine dan 2 pesawat multi engine. Jadi untuk kita kalau penerbang mau latihan itu bisa lebih dalam 1 hari itu bisa banyak yang terbang gitu, Mas. Untuk menjadi seorang pilot tidaklah mudah. Butuh proses panjang dan pengorbanan. Salah satunya mereka harus rela hidup berjauhan dengan keluarga demi mewujudkan impian yang akan membanggakan keluarga, menjadi seorang pilot. Okto tak hanya ingin menjadi seorang pilot yang dapat menerbangkan pesawat di pedalaman Papua saja. Okto juga memiliki cita-cita mulia, membantu anak-anak di pedalaman Papua untuk menggapai impian seperti dirinya. Mungkin saya pengen jadi pilot yang pertama dari keluarga, karena mungkin dalam keluarga belum ada yang kerja di bagian penerbangan. Terus selain itu, saya juga kalau misalnya orang lain di Papua sana yang udah kerja, mungkin ada yang jadi guru,
ada yang jadi dokter. Mungkin mereka punya cara untuk bantu masyarakat di sana tuh dengan pekerjaan mereka sendiri. Nah, kalau saya pengennya melalui dunia penerbangan saya juga bisa ada bantuan untuk masyarakat di situ, Mas. Mungkin pas terbang ke kampung atau pedalaman-pedalaman gitu, saya bisa ngumpulin anak-anak kecil di situ untuk bantu mereka belajar kah. Waktu-waktu singkat di situ pakai untuk bantu mereka untuk belajar terus. API Banyuwangi merupakan sekolah pilot negeri kedua setelah hadirnya Politeknik Penerbangan Indonesia di Curug, Tangerang, Banten pada 1952. API Banyuwangi yang hadir pada 2013 menjadi sekolah yang mendidik pilot-pilot handal. Tidak hanya itu, API Banyuwangi juga memiliki program pendidikan dan pelatihan pilot seaplane, satu-satunya di Asia Tenggara. Program ini juga menjadi unggulan di API Banyuwangi. API Banyuwangi adalah sekolah atau sekolah penerbang pertama yang menyekolahkan atau menciptakan SDM di bidang seaplane ya. Jadi pilot-pilot seaplane bisa sekolah di kita, bisa di training di kita. Nah, ini bentuknya adalah sebetulnya sekolah tambahan atau advance course bagi pilot-pilot yang sudah tamat dari sekolah penerbang. Mereka sebetulnya sudah memiliki atau biasanya sudah memiliki CPL atau Commercial Pilot License di 175 jam terbang rata-rata. Nah, mereka ini bisa di-develop atau ditambahkan rating atau kelas rating mereka, kelas rating seaplane dengan program atau silabus di API Banyuwangi 15 jam praktek terbang, di mana praktek terbang itu bisa kami mengharapkan bisa tercapai 50 kali landing take off di air. Dengan hadirnya program seaplane di API Banyuwangi, SDM pilot seaplane tidak perlu lagi bersekolah ke luar negeri. Yeah, first of all, it's a fantastic facility because it's so connected to the nature. You rarely see this kind of view from the waiting areas, which is fantastic. Tak hanya memiliki Akademi Penerbang Indonesia, Banyuwangi juga memiliki Bandar Udara Internasional yang beroperasi sejak 29 Desember 2010. Bandar Udara Internasional Banyuwangi yang berada di kawasan Blimbing Sari ini memiliki panjang landasan pacu 2.500 meter. Bandara Banyuwangi menjadi salah satu bandara unik di Indonesia karena berkonsep Green Airport pertama di Indonesia. Konsep hijau di bandara yang dulunya dikenal sebagai Bandara Blimbing Sari ini terlihat dari bangunan yang menggunakan kayu ulin, tanaman hijau di berbagai area, serta bagian atas bandara yang memiliki tanaman hijau yang memberikan kesan alami dan asri. Dengan hadirnya Bandara Banyuwangi, akses pariwisata dan perekonomian juga akan semakin terbuka lebar. Hal ini dirasakan oleh para pelaku ekonomi dan wisatawan. Yeah, first of all, it's a fantastic facility because it's so connected to the nature. You rarely see this kind of view from the waiting areas, which is fantastic. It's quite efficient, I think, through the security. I have never had problems with long waiting time, nothing like that. So I'm pretty happy with how it is organized.
and seems to work very well because I started flying here before this building were built. It was a smaller airport, but I've seen this development and how you invested in this area, and this airport is growing definitely, so it looks fantastic for me. Bandara Banyuwangi sebagai bandara internasional kini juga memiliki penerbangan perintis tujuan Banyuwangi-Sumeneb. Penerbangan perintis Banyuwangi-Sumeneb beroperasi selama 2 kali dalam sepekan. Di hari Selasa dan Rabu dengan jadwal penerbangan pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Dengan hadirnya penerbangan perintis sangat membantu masyarakat Banyuwangi yang ingin bekerja ke Sumeneb maupun sebaliknya. Seperti yang dialami seorang pekerja, Eka Yandi Kusuma, beberapa tahun terakhir. Dengan adanya penerbangan perintis, Eka dapat memangkas waktu perjalanannya. Semula 12 jam menjadi 40 menit dari Banyuwangi ke Sumeneb maupun sebaliknya. Kalau dari Sumeneb ke Banyuwangi itu naik bus dulu dari Sumeneb ke Surabaya, habis itu naik kereta dari Gubeng ke Banyuwangi. Kalau dari Banyuwangi pun sama, berangkat pagi dari Banyuwangi ke Surabaya, turun di Surabaya, naik bis lagi ke Sumeneb. Kalau untuk waktu ya banyak ya, kalau naik darat itu ibaratnya 12 jam sendiri, berangkat pagi jam 8, nyampe sini setengah 8 malam. Tapi kalau naik pesawat kan 40 menit. Bandara Banyuwangi yang berlabel Bandara Internasional ini juga menjadi salah satu bandara dengan lalu lintas udara yang sangat sibuk di Indonesia. Karena selain melayani penerbangan komersil, juga melayani penerbangan pesawat latih dari sekolah penerbang yang ada di Banyuwangi. Untuk menjaga keselamatan operasional lalu lintas penerbangan, seluruh aspek pelayanan dan panduan navigasi untuk pesawat udara baik komersil maupun latih dikelola oleh Airnav Indonesia. Untuk pesawat sekolah penerbangan sendiri sama dengan pesawat komersial lainnya, cuma kita sedikit lebih perhatian khusus. Karena mereka siswa, taruna, kita butuh treatment khusus dalam arti perhatian khusus terutama untuk training area dan night flight. Kebetulan Banyuwangi juga mereka melakukan terbang malam di Bandara Banyuwangi, sedangkan di Airnav Banyuwangi sendiri mempunyai 6 training area dan 3 di circuit. I think it makes always sense to not choose the airplane whenever it's possible, because it's way faster. You don't have to stand so long in a queue, and it is of course more adventurous. Pelabuhan Ketapang menjadi simpul penting perjalanan ke Pulau Bali dari Banyuwangi, Jawa Timur. Tak hanya mendukung konektivitas, hadirnya Pelabuhan Ketapang menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan ke Pulau Bali. Apalagi penyeberangan Ketapang Gilimanuk hanya membutuhkan waktu 50 menit.
Kehadiran penyeberangan Ketapang Gilimanuk juga membantu meningkatkan perekonomian, khususnya di sektor pariwisata serta logistik di Jawa Timur dan Bali. Dalam hal ini sudah membantu pada masyarakat, khususnya pengguna jasa. Mungkin angkutan ini bisa, di samping angkutan udara, mungkin angkutan penyeberangan ini bisa membantu masyarakat kecil dalam hal untuk berpergian ke Pulau Dewata atau Pulau Bali, khususnya masyarakat baik pengguna jasa wisata maupun pengguna jasa logistik itu bisa menyeberang di lintasan Ketapang Gilimanuk. Lintasan Ketapang Gilimanuk menjadi salah satu penyeberangan tersibuk di Indonesia. Saat ini pelabuhan Ketapang dikelola oleh ASDP. Per hari sebanyak 28 unit kapal feri dioperasikan. Masing-masing kapal feri melayani 8 hingga 9 perjalanan per hari. ASDP sebagai operator pelabuhan pun harus terus memberikan pelayanan terbaiknya bagi masyarakat. Jadi cukup padat dan ini terus kita bisa lakukan kesinambungan dengan menyiapkan layanan-layanan yang terbaik, seperti misalnya selalu mengoptimalkan peran fungsi dermaga, kemudian fungsi fasilitas ruang tunggu, toilet, dan lain-lainnya, kemudian kesinambungan dalam hal trip maupun menghindari proses-proses yang bisa menjadikan antre atau stagnasi di dalam pelabuhan. Sebagai operator penyelenggara pelabuhan penyeberangan Ketapang Gilimanuk, ASDP berupaya menjaga kualitas layanan. Salah satunya dengan menghadirkan layanan tiket online dan penyediaan fasilitas kenyamanan bagi penumpang. Kita terus menjaga kualitas layanan dengan memberikan kenyamanan, baik itu sistem penjualan tiketnya melalui sistem online sistem. Iya, kalau di kapal standar ya, baik itu ruang tunggu, toilet maupun untuk service untuk kendaraan dan fasilitas-fasilitas kenyamanan lain yang diperuntukkan untuk penumpang. Kementerian Perhubungan pun melakukan pengawasan penerapan standar pelayanan minimal penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai regulasi keselamatan. Hadirnya pelabuhan Ketapang sebagai penyambung Pulau Jawa dan Bali memang sangat membantu para penduduk lokal, wisatawan lokal, serta wisatawan asing untuk menuju Pulau Dewata. Angkutan penyeberangan ini menjadi alternatif yang dapat dipilih oleh masyarakat. Penyeberangan ini tak hanya menghadirkan harga yang terjangkau, namun juga menawarkan pemandangan yang menakjubkan. Yang pasti untuk transportasi laut secara ekonomis masih terjangkau, Pak. Kalau pesawat terus terang lebih mahal, jadi kami masih tetap mempergunakan transportasi laut. I think it makes always sense to not choose the airplane whenever it's possible, because it's way faster. You don't have to stand so long in a queue, and it is of course more adventurous. Totally comfortable here, and yeah, we're looking forward to have a nice view in a second out of the outside area. Penyeberangan Ketapang Gilimanuk menjadi sebuah lintasan strategis dan memiliki fungsi vital sebagai urat nadi transportasi nasional yang harus terus dijaga kesinambungannya. Ya, nah sekarang tinggal pemerintah pusat, kalau itu satu potensi wisata, udah dibangun aja public transport ke sana. Jadi masyarakat tidak punya mobil, kendaraan pribadi, tapi mereka bisa menggunakan public transport menuju daerah wisata itu.
Banyuwangi adalah sebuah kabupaten yang berada di ujung timur Pulau Jawa. Kabupaten Banyuwangi yang terkenal dengan cerita Putri Sri Tanjung ini berseberangan dengan Pulau Dewata, Bali. Karena letaknya yang tak jauh dari Pulau Dewata, tak sedikit masyarakat yang memanfaatkan penyeberangan Ketapang di Banyuwangi untuk ke pelabuhan Gilimanuk, Bali. Penyeberangan ini dimanfaatkan oleh para wisatawan lokal maupun turis berlibur ke Banyuwangi maupun ke Bali. Lintasan ini akan terus hidup dan menjadi penyeberangan yang sibuk karena menyambungkan dua kawasan wisata. Untuk itu, maka penyelenggaraan yang selamat dan pelayanan terbaik senantiasa disuguhkan bagi masyarakat. Ya, kapal-kapal penyeberangan kita sebenarnya kalau saya lihat perkembangan semakin tahun semakin bagus lah. Artinya setiap orang menggunakan kapal-kapal penyeberangan, mereka ada informasi seperti halnya di pesawat terbang. Bagaimana menggunakan jaket pelampung umpamanya ya, kemudian bagaimana evakuasi itu diberikan sebelum kapal itu berangkat. Dan hampir semua kapal-kapal penyeberangan yang penyebrangan cukup besar itu diberikan hal yang sama. Dan layanan kapalnya juga makin bagus, tingkat kebersihan, kenyamanan juga mereka jamin itu. Nah, sehingga ini menjadi daya tarik juga untuk menggunakan kapal penyeberangan makin banyak. Banyuwangi sebagai destinasi wisata karena memiliki alam yang cantik. Tidak hanya dilengkapi dengan penyeberangan Ketapang saja sebagai penghubung dengan wilayah lainnya. Banyuwangi juga memiliki sebuah bandara internasional serta melayani penerbangan perintis, menghubungkan Banyuwangi Sumeneb. Karena kawasan yang dilalui penerbangan perintis bisa berkembang sebagai dampak mobilitas yang membuat ekonomi turut berkembang. Ini juga perintis dalam rangka untuk wisata juga, selain juga untuk pergerakan lokal, tapi lebih banyak sebenarnya ini untuk pengembangan pariwisata. Untuk menunjang pariwisata, jadi tidak hanya berkembang pariwisata di Banyuwangi, tapi juga di kawasan Madura. Nah, Banyuwangi ini kan alternatif juga, orang tidak semuanya ke Bali, sudah dikembangkan di Banyuwangi. Pemdanya cukup proaktif lah. Pariwisata menjadi salah satu cara meningkatkan perekonomian untuk daerah seperti halnya yang terjadi di Banyuwangi. Dan untuk menunjang hal tersebut, layanan transportasi publik yang aman dan nyaman senantiasa dihadirkan. Nah, sekarang tinggal pemerintah pusat, kalau itu satu potensi wisata, udah dibangun aja public transport ke sana. Jadi masyarakat tidak punya mobil, kendaraan pribadi, tapi mereka bisa menggunakan public transport menuju daerah wisata itu. Banyuwangi menjadi wajah baru yang mempesona sebagai pintu gerbang di timur Pulau Jawa dan tumbuh suburnya sumber daya manusia seiring dengan pembangunan yang akan terus dilakukan.